Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia dan tentunya masih daring. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya, semoga sehat semua. Amin. Dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi hikayat. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang materi anekdot, kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu hikayat. Begitu. Untuk yang merasa tugas teks anekdot belum mengerjakan dan belum mengumpulkan, Ustazah tunggu dan diusahakan secepatnya, karena kalau tidak mengumpulkan nanti nilainya kosong, begitu ya. Nah, jadi untuk materi tentang hikayat sendiri nanti kita akan membahas beberapa lingkup materi. Yang pertama itu definisi, ciri-ciri, dan jenis, kemudian nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, kemudian pengungkapan kembali isi hikayat, perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat, dan cerpen, kemudian penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, kita langsung saja ya. Jadi hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan. Ya, jadi menceritakan atau bercerita tentang keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama kayak tadi ya. Nah, sebenarnya hikayat itu hampir mirip dengan cerita sejarah. Nah, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan. Kalau hikayat itu berpatok pada bahasa Melayu ya. Jadi hikayat itu bahasanya itu Melayu. Kemudian kalau cerita rakyat itu bahasanya lebih luas, lebih universal, seperti bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, kemudian bahasa Betawi begitu. Jadi kalau cerita rakyat itu lebih luas. Jadi kan kalau hikayat itu lebih pada istana sentris ya. Jadi lebih pada istana sentris atau menceritakan tentang kerajaan, kemudian kekuasaan, berbau-bau istana begitulah. Nah, tapi kalau cerita rakyat itu menceritakan masyarakat setempat. Jadi ini ada kaitannya dengan bahasa tadi ya, bahasa yang luas karena apa? Menceritakan masyarakat setempat. Kalau seumpamanya menceritakan tentang di daerah Betawi, nah bahasanya pakai bahasa Betawi itu juga bisa. Kemudian menceritakan tentang bahasa Jawa Barat itu bahasa Sunda begitu. Nah, kemudian hikayat itu biasanya diawali dengan kata al-kisah. Kata al-kisah, awalan al-kisah begitu. Kalau cerita rakyat bisa pada zaman dahulu kala. Nah, itu tandanya cerita rakyat. Begitu. Kemudian kalau hikayat itu lebih menggunakan konjungsi lama seperti syahdan begitu. Kalau cerita rakyat menggunakan selanjutnya, lalu begitu. Nah, itu ya. Jadi hampir sama sih seperti cerita rakyat hikayat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik hikayat atau ciri-ciri hikayat itu sendiri. Yang pertama itu anonim. Maksudnya anonim apa? Ada yang tahu? Jadi maksudnya anonim itu tidak menyebutkan nama pengarang dengan jelas. Nah, biasanya kalau cerpen atau novel itu kan ada pengarangnya dan pengarangnya itu jelas dicantumkan. Tapi kalau hikayat tidak. Jadi tidak mencantumkan nama pengarang. Jadi seperti dari mulut ke mulut begitu. Kemudian yang kedua adalah istana sentris. Istana sentris itu tadi, jadi lebih menceritakan tentang kerajaan, kemudian silsilah dari kerajaan itu sendiri, kemudian juga tentang kekuasaan atau bangsawan, begitu kalau istana sentris. Kemudian bersifat statis.
Jadi maksud dari bersifat statis itu tidak bergerak, jadi diam saja. Statis kan kayak diam saja gitu kan ya. Jadi kalau bersifat statis itu maksudnya ceritanya itu dari dulu sampai sekarang ya begitu terus gitu, nggak ada perkembangan sama sekali. Kalau seumpama selanjutnya yaitu bersifat komunal. Jadi ini hampir sama seperti anonim ya. Nah kalau anonim itu kan nggak ada pengarangnya. Nah terus gimana kalau seumpamanya kita mau mencantumkan pengarangnya? Nah jadi bersifat komunal itu adalah milik masyarakat, jadi milik rakyat atau umum lah, umum begitu. Jadi ya nanti kalau seumpamanya bingung mau ditanyakan siapa pengarangnya kayak gitu ya, ini milik masyarakat gitu karena bersifat komunal. Jadi kalau seumpamanya kita menyebarluaskan nggak ada pengarangnya ya nggak apa-apa karena ini bersifat komunal atau umum, milik umum lah begitu. Kemudian selanjutnya menggunakan bahasa klise. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa klise. Bahasa klise di sini yaitu menggunakan bahasanya itu diulang-ulang. Jadi kalau kita membuat cerita atau teks begitu kan harus bahasanya itu nggak boleh diulang-ulang kan karena nanti tidak efektif. Tapi kalau hikayat biasanya menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Jadi bahasanya itu tadi udah digunakan terus digunakan lagi. Yang selanjutnya yaitu bersifat tradisional. Bersifat tradisional, jadi hikayat itu menceritakan tentang budaya, tradisi dan kebiasaan yang dianggap baik. Nah, ceritanya itu biasanya berisi sesuatu yang dianggap baik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar yang pembaca atau orang yang membacanya itu meneruskan tradisi, budaya atau kebiasaan yang baik tersebut begitu. Jadi bersifat tradisional begitu. Kemudian bersifat didaktis. Masuknya didaktis itu mendidik. Jadi ceritanya itu mendidik orang lain atau pembaca. Selanjutnya yaitu menceritakan kisah universal manusia. Maksudnya jadi kisahnya itu seluruh dunia. Jadi melingkupi seluruh dunia, begitu ya. Kemudian terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Nah, ini seperti fantasi kalau di cerpen atau karya sastra baru. Jadi hikayat itu terdapat kemustahilan, sesuatu yang tidak logis. Begitu, contohnya saja ada karpet terbang atau seumpamanya ada seorang budak kemudian dia mendapatkan tongkat dan ditancapkan, kemudian dia mendapatkan emas atau uang begitu. Nah, kemudian menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jadi tokohnya tersebut dalam cerita hikayat itu memiliki kesaktian dan kesaktiannya itu masuk pada kemustahilan, terkadang tidak logis begitu. Jadi dia seperti memiliki keajaiban di tangannya itu kalau menyentuh sesuatu, barangnya itu atau sesuatunya itu berubah menjadi emas begitu ya. Itu adalah ciri-ciri atau karakteristik dari hikayat. Kemudian kita lanjut ke jenis hikayat berdasarkan fase historis. Yang pertama yaitu hikayat berunsur Hindu. Jadi hikayat-hikayatnya itu menceritakan tentang budaya atau tradisi Hindu. Contohnya saja hikayat Pandawa 5, hikayat Sri Rama. Bisa juga hikayat Mahabharata, Sinta dan Rama, kemudian Dewi Amba lah, itu bisa. Jadi terdapat unsur-unsur Hindu begitu kan. Kemudian yang kedua yaitu hikayat bersifat Hindu Islam. Nah ini, jadi dalam
Islam Indonesia atau masyarakat Indonesia itu ada yang Islam yang masih ada kaitannya dengan Hindu, begitu kan. Contohnya saja Hikayat Jaya Lengkara, Hikayat Si Miskin, Hikayat Indraputra. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama adalah nilai religi. Nah, nilai religi itu berkaitan dengan agama, begitu ya. Contohnya saja, si tokoh itu rajin beribadah kalau seumpamanya di Hindu itu dia rajin menyembah dewa atau Tuhannya. Kalau di dalam Islam dia itu rajin sembayang itu bisa sholat 5 waktu, kemudian bersedekah. Nah, begitu. Itu jadi nilai religinya, begitu ya. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku tokoh. Nah, contohnya itu seperti tokohnya itu dia memiliki sifat yang baik, tidak suka mencuri, kemudian dermawan, terus dia suka memiliki hobi-hobi yang baik seperti membaca, atau dia suka menulis, begitu. Jadi nilai moralnya itu baik lah ya, atau tingkah lakunya itu baik. Kemudian yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan masyarakat. Nah, contohnya itu dia tadi dermawan, kemudian baik kepada orang lain. Kalau seumpamanya tokohnya itu adalah seorang raja, nah seorang rajanya itu dia memiliki sifat yang baik kepada rakyatnya. Nah, dia adil, kemudian dia itu adalah pemimpin yang mengayomi masyarakatnya, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu nilai budaya, yaitu berkaitan dengan tradisi atau budaya yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi ceritanya itu ada nilai-nilai budaya yang dapat kita ambil. Kemudian nilai estetika atau nilai keindahan. Selanjutnya nilai edukasi yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi nilai-nilai ini juga hampir sama ya seperti dengan karya sastra baru atau seperti cerpen atau novel begitu. Hikayat sendiri itu terdapat unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsiknya itu apa? Yang pertama temanya. Temanya itu mengambil tema apa sih hikayat tersebut? Contohnya temanya itu tentang kepahlawanan atau kerajaan, kepemimpinan, keagamaan bisa. Yang kedua, amanat. Jadi di dalam sebuah cerita yang baik itu harus ada amanat yang dapat diambil atau yang dapat menjadi masukan bagi pembaca. Amanatnya itu apa? Contohnya di dalam hikayat itu amanatnya kita tidak boleh sombong. Sebagai manusia kita tidak boleh sombong, bisa. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Nah, ini adalah alur ceritanya. Nah, di dalam alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu dari contohnya itu si tokoh A itu dia dari kecil sampai dewasa, itu alur maju. Kemudian kalau alur mundur, si tokoh A dia sudah dewasa, kemudian dia kembali ke masa kecilnya. Jadi menceritakan ketika dia masa kecil, jadi kayak flashback begitu. Nah, itu alur mundur. Seumpamanya tokohnya itu tokoh rajanya itu siapa namanya? Raja Abdullah. Kemudian tokoh budaknya itu budak siapa? Nah, begitu. Kemudian kalau penokohan itu lebih pada ke watak. Jadi watak tokoh tersebut. Watak tokoh raja yang namanya Abdullah tadi gimana? Adil nggak sama rakyatnya begitu. Kalau seumpamanya kita menyebutkan ya tokoh Abdullah itu
penokohannya atau perwatakannya itu baik, dermawan, adil sama rakyatnya begitu. Nah, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik, unsur yang terdapat dari luar. Contohnya itu religi atau agama, berkaitan dengan agama, kemudian adat istiadat, latar belakang sosial budaya, silsilah atau garis keturunan. Nah, jadi ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. Nah, langkah-langkahnya ini bisa dibaca sendiri ya. Yang pertama, membaca keseluruhan, kemudian mencatat, menulis ringkasan, kemudian dialog dan monolog tokoh cukup ditulis, isi atau di garis bawahi, garis besar gitu. Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat begitu. Kemudian perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Jadi terdapat perbandingan antara hikayat dan cerpen. Kalau hikayat itu kan prosa lama, kalau cerpen itu prosa baru. Oke. Nah, yang pertama itu penggunaan majas. Kalau di cerpen itu menggunakan majas-majas gitu ya. Jadi majas seperti perbandingan, sindiran, penegasan, pertentangan, kayak majas hiperbola, metafora, kemudian majas litotes, begitu kalau cerpen. Kemudian kalau hikayat itu penggunaan kata-kata arkais. Nah, maksudnya kata-kata arkais yaitu berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno, tua, tidak lazim dipakai lagi. Itu. Jadi kalau bahasa itu kan selalu mengalami perkembangan, dari zaman dulu sampai sekarang itu mengalami perkembangan. Tapi kalau hikayat itu ciri-cirinya itu masih menggunakan bahasa yang dulu atau lama gitu ya. Contohnya seperti Syahdan, Hatta, Alkisah sebermula. Oke, contohnya itu tadi Syahdan. Syahdan itu kalau sekarang lalu. Hatta itu maka, bisa maka. Alkisah itu sebuah kisah, itu bisa. Dan sebermula itu mula-mula. Nah, itu. Jadi penggunaan kata-kata arkais atau kata-kata dulu, zaman dulu lah. Nah, kemudian ini pembedanya atau perbandingannya, unsur pembangun, unsur intrinsik dan ekstrinsik bisa dibaca sendiri ya. Begitu. Kemudian penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya itu meringkas atau membuat sinopsis, mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat, memiliki konflik yang menarik, mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen yaitu 1. Keruntutan cerita, suara, lafal, intonasi. Yang ketiga, gestur dan mimik. Jadi cerita hikayat itu bisa kita bentuk dalam karya cerpen gitu. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kita harus, yang utama sih membaca dulu, kemudian kita mencatat hal-hal yang terpenting, yang penting seperti tokohnya ataupun unsur-unsur intrinsiknya itu harus kita catat terlebih dahulu, kemudian unsur-unsur ekstrinsiknya baru kita buat dalam bentuk cerpen. Nah,
bisa kita buatnya itu bahasanya dibedakan juga bisa kan ya. Kemudian kita lebih fleksibel dalam penggunaan bahasa atau dalam memberikan amanat. Jadi amanatnya itu lebih tersampaikan begitu. Jadi itu adalah materi hikayat. Jangan lupa untuk dipelajari. Kalau seumpamanya ada hal-hal yang belum paham bisa ditanyakan via japri atau via komentar. Begitu ya, ditunggu pertanyaannya dan dipersiapkan mengerjakan soal-soal hikayat atau soal-soal dari bab hikayat untuk mempersiapkan penilaian akhir sekolah nanti. Jangan lupa untuk tugas-tugas kemarin-kemarin itu yang belum dikumpulkan bisa dikumpulkan. Masih Ustazah tunggu begitu ya. Terima kasih atas menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.